daftar CPNS? Pastikan kamu siap dari sekarang. Selain program offline, Bimbel YC juga ada program bimbingan online untuk CPNS. Fiturnya lengkap banget. Ada ratusan video materi dan soal. Tryout sesuai kisi-kisi dan standar BKN, e-book materi dan ribuan bank soal latihan. Juga ada sesi belajar langsung via video conference. Semua bisa kamu dapatkan di satu tempat. Daftar sekarang juga di www.bimbelyec.com. Bagus. Tambah paham materinya. Ini menurut saya sangat membantu sekali. Kalau materinya saya lebih menguasai lagi, terus sangat mudah dipahami. Materi-materinya sangat up to Bisa date. lebih memperdalam materi, jadi bagus. Ini kita lebih pemantangannya banget seperti cara Semuanya itu meningkat gitu loh. Makin mantap gitu ya. Banyak tahu tips and trik dalam mengerti. lebih siap. Yang jelas lebih mantap ya. Kelasnya sangat menyenangkan. Mau daftar CPNS? Pastikan kamu siap dari sekarang. Selain program offline, Bimbel YC juga ada program bimbingan online untuk CPNS. Fiturnya lengkap banget. Ada ratusan video materi dan soal. Tryout sesuai kisi-kisi dan standar BKN, e-book materi dan ribuan bank soal latihan. Juga ada sesi belajar langsung via video conference. Semua bisa kamu dapatkan di satu tempat. Daftar sekarang juga di www.bimbelyec.com. Bagus. Tambah paham materinya. Ini menurut saya sangat membantu sekali. Oke, kita mulai ya sesi kita hari ini, teman-teman, karena sudah jam 15:50. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu, teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Sehingga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk memperlancar tes teman-teman mendatang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di sesi prakelas hari ini. Di sesi ini kita akan coba bahas satu hal yang fundamental ya, yang mendasari terkait dengan tes seleksi kompetensi dasar. Nah, di sesi ini mungkin ada beberapa, mungkin sekitar 30% ya. 30% grup kita itu isinya adalah siswa dari Bimbel YC, yang 70% yang umum. Ya, artinya memang di satu grup pejuang CPNS 2021 ini gabungan ya, siswa yang aktif, siswa alumni maupun yang bukan siswa dari YEC, belum jadi siswa di YEC, nggak apa-apa. Memang tujuan dari grup ini, ya, grup pejuang CPNS 2021 ini memang untuk menyebarkan secara luas apa sih sebenarnya kisi-kisi SKD yang terkini dan juga bagaimana caranya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan skor yang optimal. Itu tujuan dari kami membentuk grup pejuang SKD ini. Oke, sebelumnya salam kenal teman-teman, nama saya Hafid Rifki Adiatna. Teman-teman boleh panggil saya Hafid. Saya akan mencoba membawakan sesi prakelas ini kepada teman-teman, dan juga nanti di sesi-sesi ke belakang saya akan mendampingi teman-teman belajar khususnya di tes karakteristik pribadi. Kali ada beberapa teman-teman tim pengajar juga untuk ngampu mata uji tes karakteristik, tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensia umum. Ya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Selain ngajar ya di sini di YEC, saya juga sebagai seorang
pamong atau seorang dosen di salah satu kampus di Jogja. Saya ngajar di program studi manajemen, teman-teman. Jadi di sana konsentrasi saya manajemen strategi, prodi manajemen, khususnya manajemen strategik. Ya, nah dari pengalaman saya di situ, dari pengalaman saya sebagai seorang akademisi, saya coba melalang buana ke beberapa instansi ya. Salah duanya yang saya coba share di sini adalah saya diamanai sebagai seorang konsultan di sebuah kedinasan di Jogja. Nah, di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja ini biasanya saya coba mengaplikasikan ilmu saya di bidang manajemen, khususnya di manajemen SDM dan manajemen UKM, ketemu sama UKM, ketemu sama para ASN ya untuk memberikan workshop terkait dengan peningkatan SDM dan seterusnya. Nah, di sini dan juga di beberapa instansi yang lain, di kementerian ataupun di kedinasan yang lain, itu saya gunakan sebagai kesempatan untuk riset, teman-teman. Saya riset apa sih cara yang tepat untuk bisa kita persiapan seleksi CPNS dengan baik, gitu ya. Di sini lalu di kedinasan yang lain, ya. Ya, saya cukup sering diminta beberapa instansi untuk jadi tenaga ahli di sana atau konsultan. Yaitu tadi, ini sekali lagi dari tahun 2014-2015 saya manfaatkan buat cari peluang nih. Oh, ternyata cara seleksi CPNS ini begini toh. Artinya peserta yang mau tes harus persiapan seperti apa. Nah, itu saya pelajari tuh. Nah, lalu singkat cerita, dari hasil temuan saya di lapangan itu, saya coba padukan dengan program-program yang ada di Bimbel YEC, jadilah program super intensif CPNS ini gitu. Nah, memang program-program yang ada di YEC ini ada beberapa yang eksklusif ya, dalam artian memang berbayar dan untuk kuota tertentu. Nah, kami ingin di kesempatan yang baik ini, di hari Jumat yang insya Allah berkah ini, bulan Ramadan ini, kita juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung sebagai siswa Bimbel YEC, ya, tapi pengen gitu berjuang dengan optimal di seleksi CPNS gitu. Nah, kami ingin memberikan beberapa kontribusi untuk teman-teman kaitannya dengan kisi-kisi ya. Paling enggak nanti teman-teman tahu kisi-kisi dasarnya apa. Dan juga untuk siswa, karena tadi saya bilang ya 30% sampai 35% anggota dari grup super pejuang CPNS ini adalah siswa YEC, jadi 30% siswa YEC, 70% belum menjadi siswa. Harapan saya yang sudah jadi siswa pun semakin ingat tentang apa sih kisi-kisi yang perlu kita pelajari. Kita ingat lagi tentang target-targetnya ke depannya seperti apa. Oke ya teman-teman. Saya juga yakin teman-teman bergabung di agenda hari ini sore-sore sambil ngabuburit gitu ya. Harapannya pengen jadi ASN dengan jalan yang lurus. Nggak pengen lewat jalur belakang gitu kan ya. Nggak pengen lewat jalur nyogok lah, calo dan seterusnya. Nggak usah lah ya, saran saya. Kita persiapan dengan baik aja, insya Allah nanti hasilnya akan sebanding sama usahanya teman-teman. Ini salah satu hal yang kemarin mungkin di-share sama teman-teman tim Bimbel YEC ataupun saya pernah share juga, bahwa ternyata setengah teman-teman ya, 51, sekian persen peserta ya itu lulus passing grade, yang setengah kurang lebih 48,65% ternyata nggak lulus. Ini juga udah saya share ke grup juga untuk mengingatkan bahwa penting loh kita persiapan sebaik-baiknya, itu penting. Bukan hanya untuk kita, supaya kita bisa berhasil lulus CPNS. Bukan hanya untuk kita. Kalau kita persiapan dengan baik, kita bisa lulus, kita bisa lolos. Selain kita yang diuntungkan, ya kementerian dan pemerintah juga ikut diuntungkan. Karena kalau kondisinya seperti ini, seperti tahun lalu, hanya 51, sekian persen yang lulus passing grade, imbasnya adalah kekosongan formasi, teman-teman. Ya, 19.000 lebih formasi kosong. Nggak ada yang ngisi. Kan kasihan sebenarnya pemerintah kita. Ya, pemerintah kita kasihan, nggak dapat pegawai. Kenapa nggak dapat pegawai? Karena lagi-lagi formasinya banyak yang kosong. Kenapa banyak yang kosong? Bukan karena nggak ada yang daftar ya, karena nggak lulus passing grade. Nah ini nih, yang menjadi kekhawatiran kami, kegelisahan kami sebagai praktisi dan akademisi. Kita melihat bahwa ini kayaknya kita harus do something nih. Kita harus bantu saudara-saudara kita di luar sana yang mau pada ikut tes CPNS,
Cuman terkendala macam-macam, kayaknya kita butuh bantu nih. Nah, salah satu caranya dengan membuat grup dan fasilitas di pejuang CPNS ini. Ya, harapannya grup ini bisa bermanfaat lah untuk teman-teman. Oke, di sini juga ada data yang sering saya juga share kepada siswa-siswa bimbel YEC bahwa harus diakui orang yang lulus passing grade itu sedikit ya ternyata. Ini bukan saya tebar fear, tebar ketakutan, bukan. Harapan saya ini bisa jadi semangat untuk kita bisa mempersiapkan lebih baik ya teman-teman ya. Ternyata yang ini, coba nih, tenaga pendidik yang paling atas nih. Dari 2.500-an peserta yang lulus passing grade 53 teman-teman. Itu kan 2% aja ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kami. Ya Allah, kita berjuang bareng-bareng gitu. Yang punya kesempatan untuk bisa bergabung jadi siswa, ayo kita belajar bareng, kita well prepare. Tapi kalau belum bisa ya ikutlah yang versi free ini dengan sebaik-baiknya. Harapan saya gitu. Karena kadang harus diakui orang Indonesia itu kalau dikasih gratis kan sering gratis kok, nggak ikut nggak rugi. Ya kadang harus kita akui seperti itu ya teman-teman. Saya pun juga kadang gitu kalau dikasih sesuatu yang gratis itu kadang karena nggak ada pengorbanannya jadi ngerasa bahwa udahlah nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Harapan saya teman-teman yang di sesi ini enggak lah, kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Oke ya, kita bicara dari tadi bicara kelulusan passing grade. Yang namanya passing grade itu pasti ditentukan oleh sebuah peraturan ya, jadi peraturan menteri. Ini adalah kisi-kisi yang tahun 2018. Passing grade yang baru yang ini ya teman-teman. Kita punya passing grade atau nilai ambang batas minimum. Nah ini saya tekankan dan ingatkan baik kepada siswa bimbel YEC, alumni ataupun yang siswa umum ataupun yang bukan siswa YEC, saya juga tekankan bahwa ada minimal ambang batas yang harus kita capai teman-teman. Setinggi apapun nilai, kalau nggak sampai ambang batas, ya nggak lulus passing grade. Nggak lulus passing grade, nggak lulus CPNS ya teman-teman ya. Oke, coba saya nonet dulu. Nah, katakanlah TWK nih, tes wawasan kebangsaan. Ya, dengan jumlah soal 30, ya. Ambang batas minimalnya 65. Artinya teman-teman, ingat ya, TWK dan TIU, wawasan kebangsaan dan intelijensia umum, itu kalau benar nilainya 5, kalau salah atau tidak dijawab nilainya 0. Nah, artinya kalau kita mau bicara TWK, untuk bisa lulus passing grade, kita harus mengerjakan 65 poin dibagi 5 poin. 13 soal dari 30 soal harus kita jawab dengan benar. Ya, 13 soal dari 30 harus kita jawab dengan benar. TIU juga gitu. Kita harus dapat poin 80. 80 kita bagi 5 poin ketemu 16. 16 dari 35 soal harus kita selesaikan, kita jawab dengan benar. Untuk sekedar passing grade. Tentunya harapan saya, cita-cita teman-teman adalah lebih dari passing grade. Karena teman-teman harus lulus perankingan. 3 kali jumlah formasi kan gitu ya. Lalu tes karakteristik pribadi, TKP, ya, itu tidak ada jawaban yang salah teman-teman ya. Jawabannya hanyalah betul atau sangat betul. Nilainya bisa 1, bisa 2, 3, 4, dan 5. Kalau tidak dijawab tentunya nilainya 0. Nah, untuk bisa mencapai passing grade TKP itu harus dapat skor 126. Coba aja 126 ini, 126 poin. Kalau kita bagi 35 soal, ya, 35 soal itu ketemunya kurang lebih 3,6, 3,7. Katakanlah 3,7 lah ya. 3,7 lah. Artinya memang dalam mengerjakan soal TKP ini, teman-teman harus bisa menjawab 35 soal ini sebisa mungkin minimal skornya 4 setiap soal. Syukur-syukur 5. Ya, 4 sampai 5. Harapannya apa? Harapannya teman-teman bisa dapat skor setinggi-tingginya. Oke ya, jadi ini passing grade yang harus dilalui, di mana kayaknya sederhana sih. Kayaknya ini sederhana dan banyak orang yang aduh gampang ini mah dan seterusnya. Tapi nyatanya, faktanya teman-teman, hanya 51, sekian yang
lulus passing grade. Makanya kita nggak bisa anggap sepele nih passing grade. Kita harus sikapi. Ya, teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman perlu ingat juga bahwa ada prioritas. Ya, ada prioritas ketika nanti teman-teman mengerjakan soal SKD dan nilainya sama dengan bawahnya. Ya, kalau nilainya sama dengan bawahnya, ya, itu yang akan menjadi ranking yang lebih atas adalah dia dengan nilai TKP yang lebih besar. Saya ulang, misalnya ya, saya tulis di sini. Misalnya ada ranking 10, ranking 11, ranking 12 nilainya sama. Sama-sama 400 misal. Sama-sama 400. Kenapa dia yang ranking 10 ini jauh di atasnya ranking 12? Ya. Kenapa? Bukan karena abjadnya ya. Bukan karena abjad dia namanya Aan gitu ya. Atau Adi gitu. Bukan. Tapi karena dia nilai TKP-nya pasti lebih tinggi. Ya, nilai TKP-nya pasti lebih tinggi. Urutan ranking dengan nilai yang sama itu dilihat dari nilai TKP yang lebih besar. Ya, kalau nilainya sama. Kalau nilainya beda, nilai totalnya beda ya tentunya yang lebih tinggi nilai totalnya dia lebih di atas. Ya, kalau nilainya sama, baru dilihat TKP-nya. Siapa yang lebih tinggi TKP-nya? Selamat, Anda lebih di atas daripada yang TKP-nya sedikit. Ya. Bukan karena saya yang ngajar TKP, bukan, tapi memang aturannya dari peraturan menteri seperti itu, teman-teman. Ya. TKP-nya akan menjadi prioritas ketika nilainya sama. Oke, ini harus dipahami. Setelah TKP gimana? Setelah TKP gitu. Nah, setelah TKP baru nanti disusul oleh prioritas nilai yang lain. Tapi jarang banget. Biasanya kalau nilai skornya sama, TKP-nya hampir bisa dipastikan lain. Karena TKP poinnya tidak kelipatan 5. Ya, yang kelipatan 5 kan poin TWK sama TIU ya. TKP-nya tidak kelipatan 5. Oke, ya, ini adalah passing grade yang harus teman-teman lalui. Nah, PR selanjutnya adalah silakan nanti teman-teman bisa melakukan targeting. Ya, teman-teman membuat target. Oke, sebentar. Oke. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana teman-teman membuat target. Kalau yang udah pernah belajar ke YEC, yang offline terutama ya, pasti saya minta teman-teman di pertemuan pertama, yang wajib teman-teman lakukan adalah membuat target. Ini lagi-lagi kayaknya sepele, kayaknya sederhana, ya. Banyak yang menganggap bahwa ini skip aja, nggak terlalu penting. Tapi kembali lagi saya ingatkan, target itu adalah satu hal yang paling penting dipersiapkan di awal. Jauh lebih penting daripada persiapan materi, saya yakin. Jadi begini analogi saya. Kenapa target itu penting? Ya, misalkan teman-teman saya analogikan, teman-teman saya berikan sebuah senjata. Teman-teman saya berikan sebuah basoka. Basoka tahu ya, tembakan besar yang bisa buat meledakkan suatu bangunan. Teman-teman saya kasih basoka, tanpa teman-teman tahu untuk apa fungsi basoka ini. Ya, ketika kondisinya seperti itu akan sangat membahayakan. Basoka ini bisa untuk nembak rumahnya orang sampai hancur, jadi teroris nembak rumah ibadah, ya, nembak gedung yang banyak orangnya bisa. Karena kita bingung targetnya apa. Tapi kalau basoka ini udah tahu, oh ternyata ya basoka ini kita mau gunakan untuk meledakkan bangunan yang sudah lama nggak dipakai. Daripada ngundang Pak Tukang, ya, daripada ngundang Pak Tukang bayar mahal-mahal untuk merobohkan sebuah gedung, udahlah kita tembak pakai basoka aja. Ledakannya keras sih, tapi terus udah selesai. Nah, lagi-lagi karena ada target, ya, karena ada target, basokanya jadi bermanfaat. Sama teman-teman. Ya, kadang kita
muluk-muluk gitu. Kita salah gitu, cara mempersiapkannya keliru. Udah persiapan materi, udah ikut tryout gratis sana sini, join bimbel sana sini, tapi targetnya dilupakan. Ya percuma. Ya, padahal target ini hal yang penting. Justru kalau sudah tahu targetnya itu lebih enak. Contoh, teman-teman saya ajak buat berburu. Guys, ayo kita berburu. Berburu apa? Mestinya pertanyaan kayak gitu. Kita mau berburu burung, ya kan? Kita mau bikin sate burung dara misalnya. Ketika kita udah tahu mau berburu mau berburu burung dara, kita bisa siapkan senjata yang pas. Oke, kita mau berburu burung dara. Ya sudah, kita pakai senapan angin aja misalnya. Atau kalau perlu kita pakai sniper yang ada kayak teropongnya gitu ya, kekernya kita bisa lihat. Wah, itu ada burung dara, kita tembak. Karena kita tahu mau berburu burung dara. Tapi kalau kita nggak tahu targetnya, yuk kita berburu yuk. Berburu apa? Entahlah, nanti di jalan ketemu apa, pokoknya kita tembak. Kita bingung siapin senjatanya. Ya. Bawa basoka nanti jangan-jangan. Wah, nggak bisa basoka buat nembak burung dara ya. Ya, tolong di-mute dulu ya, Mbak, Mas, yang lain. Ya, jadi target itu jadi satu hal yang penting dan prioritas bagi saya karena memang target menentukan senjata dan usaha apa yang akan kita lakukan. Ya, target. Saran saya, mulai sekarang, teman-teman buat targetnya. Cara buat targetnya gimana? Nah, cara buat targetnya misalnya ya, teman-teman tinggal buat aja tuh. TWK. Kan nanti nomor 1 sampai nomor 30, kalau tidak berubah pasti TWK. Lalu TIU, nomor 31 sampai 65, lalu TKP. Ya, begitu ya, urutannya. Nah, saran saya TWK dan TIU, ini teman-teman buat targetnya. Misalnya, ya kalau siswa-siswa yang belajar di sini, rata-rata targetnya tinggi-tinggi. Misalnya saya pengen TWK-nya 120, Mas, boleh. TIU-nya dapat skor 160, boleh. TKP-nya 165, boleh. Nih, misalnya, totalnya berapa nih? Berapa nih? 5, 4 ya. 445. Boleh nggak target 445? Boleh. Mas, aku pengen target benar semuanya. TWK-nya benar semuanya 150. TIU-nya benar semua 175. TKP-nya benar semua 175. Boleh nggak? Boleh. Target boleh berapapun. Bahkan ekstrimnya menurut saya target boleh nggak realistis, tapi cara mencapainya harus realistis. Banyak tuh siswa yang belajar di sini target 500. Saya tanya, targetnya 500. Ada materi yang alergi nggak? Alergi itu artinya yang nggak disuka. Ada, Mas. Tentang apa? Misalnya ya, tentang ngitung. Ya kalau alergi ngitung, mau dapat skor 500, ya alerginya harus diobati dulu. Alergi ngitungnya tadi harus benar-benar teman-teman cari solusinya dulu, baru target 500. Tapi kembali lagi, dengan adanya target 500, dia tahu kekurangan dia di mana. Nah, lagi-lagi target dan usaha itu jadi satu hal yang berkesinambungan. Ya, saran saya udah teman-teman, buat dulu targetnya. Setelah ketemu targetnya berapa, TWK misalnya 120 tadi, teman-teman terjemahkan target ini menjadi jumlah soal yang harus diselesaikan dengan benar. Misalnya, TWK aku pengen dapat skor 120. Ya, TWK pengen dapat skor 120. Ya sudah, teman-teman 120 dibagi 5 aja. Berarti 24 soal harus benar. 24 soal dari 30 harus dijawab dengan benar. TIU-nya juga gitu. 160 dibagi 5. Ya, 160 dibagi 5. Ketemu 32. 32 dari 35 soal TIU harus dijawab dengan benar. Sisanya TKP semuanya harus dikerjakan. Semuanya harus dikerjakan ya, khusus TKP. Kembali lagi, bukan karena saya yang ngajar, bukan. Tapi karena TKP itu tidak ada jawaban yang salah. Sayang banget kan kalau nggak dikerjakan. Ya, jadi tetap harus dikerjakan TKP-nya. Semuanya. Nah, manajemen waktu ini harus benar.
Harus saya akui, teman-teman. Saya udah berkali-kali juga ngomong sama siswa YEC ataupun alumni. Ada loh, teman-teman, data seperti ini. Seorang peserta ya, saya nggak sebut nama, nggak sebut instansi, dia TWK-nya keren banget dia. TWK-nya 150. Ya, kata 140 lah. 140. TIU-nya biar tidak data sebenarnya ya. Ini saya samarkan tipis-tipis. TIU-nya dia salah satu. Berarti 170. Kan kalau benar semua 175. Ya. TKP-nya dia dapat 125. Misalnya kayak gini. Coba kita lihat totalnya. Ini 5, 11 ya, 11, 3, nah 435. Tuh. Total nilai dia adalah 435. Total skor dia 435. Keren apa keren banget nih? Keren banget di 435. Tapi permasalahannya adalah dengan total nilai dia yang segede itu, dia tidak lulus passing grade. Dia tidak lulus passing grade. Kenapa tidak lulus? Karena TKP-nya kurang dari ambang batas. Ya sudah, kalau kondisinya seperti ini, walaupun dia ranking 1 sekalipun, tiada maaf bagimu. Nggak lulus passing grade, ya sudah, nggak lulus perankingan, walaupun dia ranking 1 paling atas. Ya, teman-teman. Jadi hati-hati dalam memanage target, dalam memanage waktu. Nah, ini kalau yang udah pernah les di IEC, saya selalu katakan, cara ngerjakannya harus seperti apa, harus benar. Manajemen waktunya harus seperti apa. Fokuslah sama targetnya. Jangan terlalu cinta sama satu mata uji. Mas, aku lulusan teknik, aku pinter banget TIU, aku pengen sapu bersih TIU. Boleh, tapi targetnya dulu berapa? Ingat targetnya. Ya, targetnya bukanlah menyapu bersih TIU benar semua, bukan. Tapi memastikan nilainya bagus semua, sekaligus lulus passing grade semua. Ya, salah satu penyebab tahun lalu banyak yang nggak lulus adalah mereka salah fokus. Habis waktu di TIU, habis waktu di TKP, misalnya ya, TWK-nya nggak passing grade. Atau habis waktu di TWK karena bacaan panjang-panjang, habis waktu di TIU karena ngitungnya cukup lumayan, TKP-nya akhirnya nggak passing grade. Aduh, sayang banget. Ya, kembali lagi itu semua pasti bisa dicari solusinya dengan target. Ya, banyak banget nih siswa-siswa YEC yang sering konsultasi sama saya, Mas, aku target sekian, kira-kira masuk akal nggak? Gitu. Jawaban saya selalu tergantung. Tergantung dari target dan kondisi sekarang. Targetnya 450, kondisi sekarang gimana? Kita harus tahu kondisi sekarang. Ada namanya tes dan ukur, tes cermin. Target 450 misal. Target 450. Sekarang kalau tryout dapatnya berapa? Ya, karena memang tryout di IEC ini soalnya cukup menantang ya. Cukup hot juga ini soalnya. Targetku 450, Mas. Aku tryoutnya sekarang udah dapat 420. Wah, gampang berarti. Tryout YEC 420, target dia 450, saya yakin gampang, achieve. Ya, karena soal-soal di YEC memang rata-rata kami buat levelnya lebih sulit dari aslinya. Tapi kalau cita-citanya 450, tapi sekarang tryout di YEC masih 300 aja belum sampai. Wah, ini berarti PR-nya cukup besar nih. Tryout di YEC baru 290-an. Hah? 290-an? Cita-citanya 450. Waduh. Ini berarti harus ada treatment yang khusus nih. Harus ada coaching, mentoring nih. Nah, itulah yang kami lakukan ya di Bimbel YEC, makanya ada beberapa penugasan. Ada beberapa tugas buat siswa-siswa YEC, alumni di YEC itu ada tugas. Di mana tugas itu nantinya akan menyusun langkah-langkahnya dia untuk mendekat sama targetnya. Banyak tugasnya. Ya. Nah, ini yang siswa-siswa nih 30% nih, 30% dari sesi dari grup pejuang nih berapa tadi jumlahnya? 1.100 ya, sekitar 300-an tuh siswa YEC itu. Siswa aktif. Ayo, udah dikerjakan belum 3M-nya? Ayo, 3M-nya dikerjakan. Modulnya ada yang dapat 2, dikerjakan. Tryout-tryout-nya dapat 10, dapat 15, ayo dikerjakan. Popong masih ada waktu ya, teman-teman. Oh iya, kemarin tanggal 20 ya, 20 soal SKD-nya sudah selesai ya, teman-teman ya. Soal SKD-nya sudah selesai disusun oleh 17 universitas.
Biasanya soal SKD itu dibuat oleh 20-an. Tahun lalu 22. Tahun lalu 22 universitas membuat soal SKD terus diberikan ke BKN. Kalau tahun ini cuma 17 kampus. 17 universitas, dosen-dosennya membuat ini soal SKD-nya diberikan ke BKN. Sekarang sedang proses input ke CAT. Nah, panik gak nih? Panik gak? Nah, saya selalu gitu di grup. Panik lah, masa nggak panik gitu. Udah ada soalnya. Udah sejauh mana persiapannya? Nah, yuk persiapkan. Oke ya, jadi target penting banget teman-teman. Silahkan buat target masing-masing. Karena ini nanti jumlahnya ribuan ya, saya nggak bisa mantau. Tapi kalau untuk siswa-siswa, beberapa yang konsultasi sama saya, sering saya kasih beberapa masukan ya. Oke, next. Nah, ini lembar komitmen, ini hal yang selalu saya kasih juga nih ke siswa-siswa YEC. Di modul ya, modulnya teman-teman ini kitab rahasia yang setebal berapa nih? 400-500 halaman. Ini di modul ini, halaman paling depan itu udah saya sodori sama lembar komitmen kayak gini. Ya, siswa-siswa YEC ini datang ke sini belum bimbingan udah suruh bikin komitmen. Oh iya. Ya, di depan lembar komitmen ditulis, tanda tangani ya. Harapan saya teman-teman yang bukan siswa YEC pun nanti saya kirim lembar komitmen ditulis ya. Ya, yang bertanda tangan di bawah ini namanya siapa, usianya berapa, janji pada diri sendiri. Tuh. Janjinya bukan sama saya, bukan sama teman-temannya, tapi janji sama diri sendiri untuk berjuang dengan sekuat tenaga dan melakukan yang terbaik. Tuh. Atas izin Allah, teman-teman mampu raih dapat skor berapa? TWK berapa? Tadi target tadi ya. TWK aku pengen 125, tulis 125 dari 150. Kalau benar semua kan 150. Ya. Misal. Saya pengen dapat TWK 120, Mas. Tulis 120 dari 150. Ini jawaban benernya. Tiu, saya pengen bener salah satu aja, Mas. Berarti 170. Oke, dari 175. TKP, karena udah diajari jurus-jurus pamungkasnya sama Mas Hafid, saya pengen dapat 160. Boleh. 160 dari 175. Boleh. Nah, ini target. Dengan kita menulis, dengan kita memvisualkan target kita, insya Allah ada namanya the law of attraction. Ya, ada namanya hukum ketertarikan, tarik-menarik antara target kita dengan diri kita. Makanya hati-hati sama ucapan, hati-hati sama pikiran. Karena apa yang kita pikirkan sering kita ucapkan. Yang kita ucapkan terjadi. Law of attraction. Kalau saya selalu bilang optimis aja. Optimis tapi harus realistis juga. Jangan cuma ngawang. Targetku 450, Mas. Good. Usahanya gimana? Ya, besok aja lah mendekati hari H belajar lagi ya. Nggak gitu caranya. Ya. Kayak ada namanya the law of attraction. Silakan tulis targetnya. Demi orang-orang yang saya sayangi, saya janji akan kembali bersemangat untuk berjuang ketika saya lelah, malas, maupun tergoda untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat. Wah, ini komitmennya keren banget nih kalau bisa dimaknai. Saya akan membuatmu bangga, wahai ibu. Bundanya nama siapa? Ayahanda nama siapa? Ya, kakak adiknya namanya siapa? Istri atau suaminya siapa? Orang spesial, anaknya misalnya. Sudah ada dalam benak saya betapa indahnya senyum kalian. Kalau dengar, Pak, Bu, ya, Nak, sayang, gitu kan? Aku lulus CPNS. Aku lulus CPNS nanti bulan depan pemberkasan, bulan depan mulai pelatihan. Coba bisa bayangin nggak, teman-teman? Bisa bayangin nggak nih indahnya senyum mereka ketika dapat kabar teman-teman lulus? Kalau belum bisa bayangin ya berarti law of attraction-nya kurang. Bayangin, coba bayangin. Happy-nya bapak ibunya. Betapa mereka bangga sama teman-teman kalau teman-teman lulus. Yang bangga tuh mereka loh. Ya, yang bangga mereka, yang happy juga teman-teman. Yang jadi PNS teman-teman, yang dapat gaji enak teman-teman. Yang dapat tunjangan, yang dapat pensiun juga teman-teman kan. Berarti kan usahanya harus benar-benar dari teman-teman harus ekstra. Prediksi saya tahun 2021 yang lamar PNS bisa di angka 5 sampai 6 juta.
Tahun lalu cuma 4 juta. Tahun 2019, 2020 cuma 4 juta. Tahun ini prediksi saya 5-6 juta. Kenapa? Ya karena banyak yang kena korban pandemi. Ya, jadi korban pandemi, mereka kehilangan pekerjaan, usianya masih produktif, masih bisa daftar CPNS, ini akan membuat gejolak. Ya, bertumbuh. Ya, 5 juta lah katakanlah. 5 juta loh pelamar. Padahal formasinya nggak sampai 200.000. Come on. Masih mau santai-santai gitu. Ya, lembar komitmen. Nanti saya kasihlah ke grup. Silakan di print, tulis, cetak, ya. Tempel kamar. Jadi kalau pas belajar tuh lihat itu tuh. Sering alumni tanya sama saya atau di grup tuh sering, "Mas, gimana ya cara ngilangin males? Gimana cara ngilangin kita ini nunda-nunda waktu buat belajar?" Paling gampang ya lihat lagi lembar komitmen. Teman-teman janji sama diri sendiri, janji mau banggakan mereka. Enggak janji sama saya, enggak mau nyenengin saya aja kan, tapi mau janji untuk membahagiakan mereka. Ya udah dilihat aja itu. Bayangin lagi tuh. Happy-nya saudara-saudaranya kalau kalian lulus. Ya, bangganya mereka kalau kalian bisa lulus. Nah, tapi bayangin juga kalau mereka wajahnya masem gitu. Bayangin kalau nggak lulus. Bayangin kalau tahun 2022 nggak ada CPNS lagi. Bayangin kalau 2022, 2023 sampai 2024 nggak ada CPNS. Sementara umur teman-teman jalan terus. Umur nggak bisa di-pause. Bayangin. Ngeri loh. Belum lagi udah ada ya teman-teman, peraturan ya, Perpres nomor 38. Nanti saya share ke grup tahun 2020. Yang isinya adalah 147 jabatan fungsional akan dialihkan dari CPNS menjadi P3K. Bayangin, dimulai dengan 1 juta guru tahun ini. Tahun ini 1 juta guru udah mau dipindah dari CPNS menjadi P3K. Masih ada 146 formasi lain yang akan dikayak gituin. Termasuk dokter, dosen, apoteker, bidan. Tuh, yang katanya tenaga kesehatan aman. Kata siapa? P3K juga nanti ke depannya. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Pak Presiden. Lewat Perpres nomor 38 tahun 2020. Jadi bener deh, tahun ini tuh menurut saya adalah golden moment. Tahun 2021 ini golden moment untuk teman-teman benar-benar do your best lah. 2022, 2023 saya yakin jumlah CPNS-nya jauh berkurang. Karena akan diganti sama P3K. Dan kalau sekarang masih males-malesan, insaf wuy. Ya. Insaf. Oke ya. Nah, ini kisi-kisi terbaru. Nanti saya juga akan share ke grup juga PDF-nya. Kisi-kisi yang terbaru ini ada di Permenpan nomor 23 tahun 2019. Bahwa kisi-kisi ini mengatakan ada 3 ya, ada TWK, TIU, TKP. Insya Allah nanti di grup ini teman-teman akan didampingi oleh mentor-mentor yang hebat di bidangnya untuk belajar dari dasar. Dari dasar tentang TWK. Ada nasionalisme, ya, ada tentang nasionalisme, ada integritas, ada bela negara, ada pilar negara, dan ada bahasa Indonesia. Ya, hampir bisa dipastikan soal-soal yang keluar itu aplikatif, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari. Hampir bisa dipastikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak pertanyaan tentang teori. Siapa aja panitia 9, 4 sekawan, ya, yang mengibarkan bendera sang saka merah putih pertama siapa, bisa aja keluar kayak gitu. Tapi kebanyakan soal-soal higher order thinking skill adalah soal tentang menganalisis, menganalisa suatu permasalahan. Ya, TWK. Jadi TWK cuma 5 nih. Nah, saya lihat, ya mohon maaf ya, harus saya akui di luar sana masih banyak orang yang ngasih tryout tidak sesuai dengan kisi-kisi. Saran saya udahlah, yuk teman-teman harus paham kisi-kisinya apa supaya passing grade-nya itu mudah diraih. Supaya nggak salah fokus. Kalau TWK masih luas lah ya. Kita lihat TIU. Coba kita lihat TIU. Tes intelijensia umum. Dimaksudkan untuk menilai macam-macam seperti ini. Nah, di TIU itu ada kemampuan verbal. Verbalnya sekarang ada 3 aja, teman-teman. Analogi, silogisme, analitis. Analogi itu adalah hubungan 2
kata. Perbandingan dua konsep kata. Misalnya, pulpen. Pulpen, titik dua, tulis. Sama dengan apa, titik dua, apa. Itu analogi. Silogisme ada dua kalimat. Tuh, dua pernyataan yang diberikan. Jika ingin lolos CPNS, maka belajar serius bareng Bimbel YEC. Jika belajar serius bareng Bimbel YEC, nilainya akan di atas 400. Kesimpulannya apa? Ya, silogisme. Udah jelas dari sini. Mencari kesimpulan dari dua kalimat, dua pernyataan. Kalau verbal, dari dua konsep kata loh. Indah loh kalau kita belajar kisi-kisi itu indah. Lebih spesifik, lebih mudah belajarnya. Lalu penalaran analitis juga gitu. Menganalisa informasi, biasanya soal-soal mengurutkan, mencari kesimpulan dari kasus yang panjang, itu ada di analitis. Coba lihat teman-teman. Di sini kita udah nggak ada lagi teman-teman kisi-kisi atau soal tentang sinonim, antonim. Udah nggak ada. Kalau bahasa saya udah nggak laku tuh soal-soal sinonim, antonim udah nggak laku. Insaf woi, lagi-lagi ya. Kan masih banyak tuh ya. Di luar sana ngasih tryout-nya sinonim, antonim. Buat apa? Udah nggak ada kisi-kisi sinonim, antonim. Ya buat latihan sih oke lah ya. Tapi ya latihan yang fokus aja gitu ya. Latihan yang fokus. Kisi-kisinya apa? Hajar, kuasai, gitu. Ya. Sinonim, antonim nggak laku. Udah bahasa saya gitu. Fokus aja sama analogi, silogisme. Nanti saya kasih contoh. Ya, terus lalu ada numerik. TIU sudah, verbal sudah, lalu ada numerik. Kemampuan numerik itu ada deret. Ya, ada hitung dulu, ada hitung. Jadi matematika sederhana, tambah, kali, kurang, bagi, pangkat, itu aja. Nggak ada tuh logaritma, limit, integral, diferensial, nggak ada, tenang aja. Lalu deret angka. Nah, di sini ketahuan nih. Deret angka. Artinya, deret huruf sudah nggak laku. Masih banyak toh tryout di luar sana yang ngasih deret huruf. Fokus, deret angka. Ya, deret angka. Kita nanti belajarnya pun fokus. Kisi-kisinya apa. Lalu yang ketiga perbandingan. Nah, X sama Y besar mana, A sama B besar mana, gitu-gitu. Lalu yang keempat adalah soal cerita. Ada satu kasus lewat bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan menjadi bahasa matematika. Ya. Lalu yang keempat ada soal cerita tadi udah ya. Yang ketiga ada kemampuan figural, gambar. Gambar, cari gambar yang mirip, cari yang nggak sama apa, cari gambar selanjutnya. Udah gampang. Ya, TIU itu bagi saya adalah satu mata uji yang paling pasti. Paling mudah dipelajari. Paling mudah dipelajari. Karena udah pasti loh, udah pasti ngitung, udah pasti deret, udah pasti. Coba TWK tadi. Ini mau belajar dari mana nasionalisme? Masih sangat-sangat luas. Apalagi TKP. Waduh. TKP ini kalau nggak belajar dengan benar, wah jawabnya pakai feeling. Ya, jawabnya pakai feeling. Kayaknya yang benar A deh. Kayaknya yang benar B deh. Nah, kalau siswa-siswa Bimbel aja udah saya kasih sudut pandang yang benar nih. Ngerjakan soal TKP itu ada teorinya, bahkan ada rumusnya, ya kan? Ada rumusnya. Kita pakai hashtag, ya, pakai hashtag. Kita ada sudut pandangnya. Ngerjakan TKP itu ada sudut pandang. Kapan kita harus sudut pandangnya sebagai pelamar kerja? Kapan kita sudut pandangnya sebagai orang lain? Itu harus tahu. Karena higher order thinking skill adalah berkaitan dengan bagaimana kita menganalisa sesuatu. Kalau menganalisanya keliru, jawabannya ya keliru. Salah tentunya. Ya, jadi TKP ada 5 ya. Ada tentang pelayanan publik, gampang ini, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesional. Ya. Ini ada rumusnya, teman-teman. Ya, insya Allah nanti kita pelajari ya secara dasar lah. Secara dasar kita juga akan pelajari di sini. Jadi siswa-siswa YEC pun bisa memperdalam materi-materi yang kita dapat di kelas. Bagi teman-teman yang belum punya kesempatan atau belum ada kesempatan sebagai siswa YEC pun masih bisa belajar lewat agenda free kita ini.
Kan kita masih panjang, masih kurang lebih 1 bulan lah untuk kita berikan akses free ini ke teman-teman. Oke ya, jadi kisi-kisinya begitu. Ini ada beberapa salam dari teman-teman alumni Bimbel YEC, teman-teman. Di tahun 2018 udah banyak yang berhasil. Apalagi tahun lalu, 2019, alhamdulillah banyak banget nih dari 700-an lebih peserta. Ya, capaian kelulusan SKD-nya sampai 94%. Per 30 Maret tahun lalu kita lihat statistiknya, wah, alhamdulillah kita ikut bangga sama capaian mereka. Ya. Nah, ini ada beberapa skor dari teman-teman. Kemarin saya sempat share juga ya ke grup ya. Harapan saya yang ada di sesi ini nggak ada lah yang dapat nilai sekian ya. Harus dapat nilai lebih tinggi dari mereka. Ya, karena saya sebagai mentor akan merasa lebih berhasil ketika tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Tahun kemarin aja bisa dapat 400-an, 300-an, 90 sekian lebih. Tahun ini harus lebih baik, harus lebih tinggi dari alumni ini. Ya, walaupun bagi saya mereka juga udah hebat-hebat sih. Tapi harapannya tahun ini saya bisa bantu teman-teman untuk dapat yang lebih. Yalah, berjuang bareng. Ya. Nah, ini ada skor-skornya ya, saya skip ya. Nah, nih, saya pengen teman-teman lihat nih. Alumni udah banyak banget. Pokoknya YEC ini udah alumni banyak banget, insya Allah. Nanti mereka berkenan untuk sharing sama teman-teman yang tahun ini masih mau berjuang. Insya Allah nanti mereka ada beberapa yang mau sharing untuk berbagi pengalamannya sama teman-teman. Coba kita lihat. Alumni YEC masuk ke Mahkamah Agung ada, jaksa banyak. Apalagi Kemenkeu tahun kemarin nggak buka, kemarinnya ada. Guru banyak. Hampir semua lah insya Allah kita punya alumni-alumninya. Coba kita lihat di sini teman-teman. Kalau mereka lulus, ya statusnya lihat P_L. Passing grade lulus. Ini udah lulus jadi PNS ya, bukan lulus SKD aja. Nih, integrasinya. Nilai SKD, nilai SKB. Nilai SKD sama SKB diintegrasikan. Ini udah lulus jadi PNS ini. Jadi bukan hanya lulusan SKD aja, lulus nih. Ya. Lulus jadi PNS. Salah satunya, waduh, happy dia, nilai TKP-nya tinggi. Nah, karena sebelumnya dia kurang tinggi di TKP-nya. Sekarang berapa TKP-nya? Wih, 157. Hebat. Diubah cara berpikirnya sedikit langsung makbus ya, langsung hebat. Nah, yang belum berubah nih harus insaf nih. Oke ya, terus nah, ini apoteker ada. Ya, banyak kita nih, nakes banyak nih. Nih coba lihat, kalau yang lulus itu PL, statusnya PL, passing grade lulus, ya, nih passing grade lulus, ini yang lulus. Tapi ada juga teman-teman yang statusnya begini, alumni YEC juga, yang statusnya adalah nih seperti ini nih, P_L2. Kalau yang lulus biasa, P_L semua kan tuh, P_L, ya. Nah, ini kok ada PL2? Apa yang terjadi sama beliau? Nah, ternyata dapat rezeki. Nih, lihat testimoninya. Saya lulus ngisi formasi yang kosong. Ingat ya tadi di slide awal-awal saya katakan bahwa 19.000 lebih formasi kosong karena lulus SKD, nggak lulus passing grade. Ternyata ada ada 6 kalau nggak salah ingat ya, ada 6 alumni YEC yang dapat kesempatan rezeki dari kekosongan tadi teman-teman. Ya, ada kekosongan formasi, ya, dia guru nih, kebetulan beliau guru SD Negeri Triharjo ini Sleman di Jogja. Waktu itu pelamar-pelamar di SD Triharjo ini nggak ada yang lulus passing grade, Beliau nggak ngelamar di sini, beliau ngelamar di SD sebelahnya. Beliau nggak ngelamar di SD Triharjo ini, tapi karena SD ini kosong, beliau dialihkan ke situ karena ranking 2. Di tempat yang dia lamar, dia ranking 2, belum lolos, dia bisa ngisi formasi kosong di SD sebelahnya. Makanya statusnya PL2. Happy dia juga. Happy. Ada untungnya juga sih berarti ya. Ada untungnya juga, banyak yang nggak lulus passing grade ya. Ada untungnya. Tapi ya janganlah, kasihan pemerintahnya, formasinya banyak yang kosong.
Ya. Oke. Nah, silakan teman-teman karena sudah bergabung di grup pejuang SKD lebih dari 400 ya. Nah, itu doa ya. Nama grup adalah doa. Pejuang SKD CPNS skor lebih dari 400. Harus gitu. Yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, grup itu dari Anda untuk Anda. Jadi nanti kami sebagai mentor, perannya tidak dominan. Perannya hanyalah sebagai fasilitator. Grup itu dari teman-teman untuk teman-teman. Ya, dari teman-teman untuk teman-teman. Maksudnya gimana? Harapan saya teman-teman silakan nanti bergabung menjadi kontributor. Maksudnya gimana sih Mas kontributor? Jadi nanti teman-teman harapan saya berkenan untuk mau menjadi penyumbang. Terlibat dalam menyumbang materi, entah TWK, entah TIU, entah TKP. Jadi gini, saya yakin 100%. Saya yakin teman-teman itu punya kelebihan. Saya yakin, karena Tuhan pasti kasih kita kelebihan. Ya, walaupun kasih kita kekurangan juga, Tuhan pasti kasih kita kelebihan. Nah, kelebihannya teman-teman misalnya di TWK, ya silakan nanti teman-teman bergabung menjadi kontributor di TWK. Kalau teman-teman merasa hebat di TIU, bergabunglah menjadi kontributor di TIU. Teman-teman merasa hebat di TKP, gabunglah kontributor di TKP. Jangan dicoret-coret ya, Mbak Dewi ya. Ya, jadi nanti silakan teman-teman jadi kontributor. Nanti saya atau teman-teman dari tim YEC nanti akan buat polling di Telegram, terus nanti teman-teman pilih mau jadi kontributor di mana. Lebih dari satu boleh. Mas, aku ngerasa pinter TIU sama TWK, boleh milih 2. Terus kontributor nanti tugasnya apa? Nah, tugas kontributor adalah mencari referensi soal-soal, mencari referensi materi-materi dari luar sana untuk dibagikan ke teman-temannya. Misalnya Mbak Dewi yang barusan tadi gambar-gambar nih. Mbak Dewi tadi merasa, aduh aku punya kelebihan di TIU. Mbak Dewi join sama kontributor TIU. Ya, sebagai seorang yang merasa punya kelebihan di TIU, silakan tolong cari referensi tentang TIU sebanyak-banyaknya. Materi dicari, ya, terus soal-soal dicari, terus nanti di-share ke grup pada jadwalnya. Yang nge-share siapa ya? Tadi Mbak Dewi dan teman-teman yang kontributor TIU di-share. Ngapain nge-share? Supaya teman-teman anggota grup yang lain bisa belajar. Yang merasa kurang di TIU, mereka bisa belajar dari yang punya kelebihan. Loh, itu indahnya jamaah. Ada satu orang yang punya kelebihan, share ke teman-teman yang lain. Ya, saya yakin teman-teman pasti punya kelebihan. Aku bisanya TWK Mas, boleh TWK. Jadi kontributor TWK, nyari soal TWK, nyari referensi tentang TWK, nanti di-share ke grup. Di-share ke grup. Ya, nge-share soal materi ya tentunya sama pembahasannya juga ya. Di-share. Nanti kami sebagai mentor akan mencoba nyuplik beberapa soal dari teman-teman. Ya, jadi ini grupnya dari teman-teman untuk teman-teman. Silahkan diskusi tiap hari, boleh nanti setelah prakelas ini. Ya, bergabung jadi kontributor. Lalu yang selanjutnya cari soal ya, tugasnya adalah cari soal dan pembahasan. Ya, jadi harapannya tidak melulu dari kami. Kami sebagai mentor kan ya cukup padat nih jadwalnya. Ini ngajar di YEC masih ada berapa nih kita? Masih ada gelombang 5 mungkin 17 kelas. 17 kelas harus kita layani. 17 kelas, belum yang sesi online premium. Kita sebagai pengajar kan jadwalnya cukup padat. Harapannya teman-teman yang sudah ada di grup itu bisa saling belajar sendiri. Kami sebagai mentor nanti mendampingi. Kami menambahkan ya, menjadi fasilitator lah kalau ada kekurangan-kekurangan. Oke ya, nanti di-share ke grup. Nah, jadwal belajarnya nanti nyusul ya. Setiap hari apa kita belajar khusus TIU. Hari apa belajar khusus TWK. Hari apa belajar khusus TKP. Nanti yang memimpin diskusinya ya teman-teman. Misal ya. Misalnya hari Senin, kita jadwalnya belajar TIU. Nah, yang membawa diskusi hari itu adalah teman-teman kontributor TIU. Halo teman-teman, hari ini kita jadwalnya TIU ya. Itu di grup. Nih soal-soal TIU, yuk coba dikerjakan dulu. Nah, mereka ngerjakan, terus kontributor TIU ngasih
pembahasan. Ya teman-teman kita bahas ya soal yang tadi kita bahas begini. Selasa misalnya ya, ini belum kita susun jadwalnya. Selasa TWK. Nah, kontributor TWK gantian. Yang merasa punya kelebihan di TWK, silahkan share. Yuk belajar TWK, kita udah kumpulkan beberapa soal nih, di-share di situ. Share TWK tentang apa, pembahasannya gimana, di-share. Rabu belajar TKP yuk. Nah, kayak gitu. Dari teman-teman untuk teman-teman. Kami sebagai pengajar akan turut membahas ya ketika live conference seperti ini. Akan kami singgung soal-soal yang menarik, soal-soal yang sekiranya update dan sesuai kisi-kisi akan kami bahas. Ya, jadi silakan aktif di grup. Berhasil tidak berhasilnya grup bukan bergantung pada kami, tapi bergantung dari teman-teman sebagai anggota. Ya, berhasil atau tidak berhasil skor 400 diraih oleh teman-teman tergantung dari keaktifan semua membernya. Ya. Oke, next. Don't. Yang tolong jangan dilakukan atau tolong hindari yang pertama spamming. Ya, tolong jangan spamming ya, ngirim-ngirim info macam-macam yang enggak berkaitan sama CPNS lah, jualan sesuatu peninggi pelangsing atau apapun itu jangan dulu lah. Ya, atau biasanya share tentang ya mohon maaf ya, share tentang publikasi dari tempat lain janganlah. Kita saling menghargai. Ya. Kan ada tuh kadang penyedia tryout yang share ke grup Telegrammu ya, share ke grup WA-WA-mu ya. Tolong harapan saya tidak ada yang nge-share di grup kita. Ya, saling menghargai, saling menghormati. Terus nggak boleh berkata kasar juga di grup, harapan saya nggak ada yang aneh-aneh. Begitu ada berkata kasar atau spamming, kick. Nah, langsung hempas. Lalu nggak boleh nyinggung sara juga. Pokoknya yang melanggar aturan langsung di-kick aja, di-block. Ya, nggak boleh belajar lagi sama kita. Karena kita nggak mau belajar sama orang-orang yang nggak sopan. Oke, ya harapan saya itu aja. Rambu-rambunya yang tolong dihindari. Lalu teknis bimbingannya, kita blended learning ya. Blended learning itu artinya ada yang sharing lewat grup tadi, dari Anda untuk Anda. Ya. DAUA itu gitu, dari Anda untuk Anda. Cari soalnya dari teman-teman, yang bahas juga teman-teman. Kami sebagai mentor, seperti yang sudah saya infokan, seminggu paling nggak 3 kali lah. Ya, seminggu sekitar 3 kali kita pandu. Sisanya ngapain di grup kalau nggak mentoring? Kan harus ada aktivitas. Nah, itu dari teman-teman untuk teman-teman. Ya, sharing. Harapan saya aktif lah. Kalau nggak ada yang mau gimana? Malu-malu semua. Ya sudah. Berarti ya kebermanfaatan grupnya kurang. Ya nggak apa-apa. Oke ya. Lalu yang kedua mentoring. Nah nanti kami sebagai mentor seminggu sampai 3 kali lah. Untuk bisa berbagi. Lalu di akhir nanti juga teman-teman kami fasilitasi untuk tryout akbar. Jadi tryout dengan soal-soal yang update. Yang sesuai dengan kisi-kisi. Plus ada pembahasannya, ada pembahasan berupa videonya, ada analisa butir soalnya, setiap soal dapat skor berapa detik ngerjakannya, nanti teman-teman dapat. Oh, gratis, komplit, tanpa syarat. Mana lagi yang ngasih ya? Itu terkait dengan prakelas hari ini. Nah, saya akan coba buka maksud dari kisi-kisi tadi, karena ini sudah habis prakelas dari saya. Saya coba mau lihat kisi-kisinya tadi ya. Nah, ini sebentar. Nah, contohnya ini deh, kisi-kisi TIU aja. Nah, kisi-kisi TIU ya, tadi ada verbal. Verbal tidak lagi ada sinonim antonim, saya tegaskan. Verbal masuknya langsung analogi, silogisme, analitis. Kemampuan numerik juga gitu. Ngitung, terus deretnya deret angka. Nggak ada lagi deret huruf. Ya, coba saya mau share beberapa contoh. Oke, ke sini. Oke. Ambil ya tryoutnya. Nah, ini adalah akun e-learningnya www.bimbelyic.com. Nanti teman-teman akan dapat. Kalau siswa YIC pasti udah punya. Siswa YIC pasti udah punya, fasilitasnya pasti komplit. Ya, komplit banget fasilitasnya. Ya, di e-learning ini kalau untuk siswa YIC ya, ada e-course-nya ya. Nah, ayo e-course-nya diselesaikan teman-teman yang siswa YIC. Karena ini ada 30% siswa YIC, 70% umum. Yang siswa YIC ayo kursusnya diselesaikan. Nih, pastikan 100% semua. Ya. Kursus ini isinya apa? Kursus ini isinya video. Ya, video materi. Video materi tentang kisi-kisinya. Ya. Nah, gitu-gitulah ya. Nanti
Nah, jadi ada materinya dalam bentuk video. Nah, kalau yang udah siswa YEC saya yakin udah hampir semua ngakses e-learningnya. Ya, ini semua kisi-kisi komplit dan nanti akan ada tambahan-tambahan lagi di bawah-bawah atau di bagian pengayaan ya, yang siswa YEC udah pasti familiar. Yang bukan atau belum jadi siswa YEC ya enggak apa-apa, paling enggak tahu dulu. Nanti akan dapat kok, walaupun yang umum nanti dapatnya ya tryout aja. Tetap dapat tryout sama pembahasan. Nah, ini contohnya. Nah, nanti teman-teman akan kami beri fasilitas semuanya, mau yang siswa YEC maupun yang bukan, nanti akan kami beri fasilitas untuk tryout akbar, tapi di akhir-akhir ya, udah menjelang akhir sesi, tujuannya untuk ngukur kemampuan teman-teman sejauh apa. Nah, ini ada pretest ya, kalau di ini bimbel YEC ada pretest, terus ini contohnya TIU. Nah, ini soal tentang analogi, ya, apa titik dua, apa sama dengan apa. Ini analogi. Udah nggak ada lagi namanya antonim, sinonim. Ini analogi. Ini juga analogi. Nah, ini masuknya ke silogisme. Ada dua kalimat. Kalimat pertama ini, ketika hujan semua ini, lalu Yunishiro berlatih dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Ada dua kalimat, kita diminta cari satu kesimpulan. Ya, ini namanya silogisme. Nah, yang keluar kayak gini nih. Dua kalimat kayak gini nih, besok yang keluar. Ini juga silogisme ya. Pemain yang sportif adalah yang dapat menerima kekalahan. Sebagian pemain dari kota Seven Ikens tidak dapat menerima kekalahan. Kesimpulannya apa? Ini namanya silogisme. Nah, ini mulai masuk ke soal penalaran analitis. Ada soal agak panjang, pakai clue. Ya, 6 calon pengajar ini. Ditaruh, ada Yusha bisa ditaruh. Yuk, nalan-nalan kita yuk. Ya, ada soal ini seperti penalaran analitis ya. Jadi ada kalimat-kalimat, lalu ada clue-nya seperti apa. Lalu teman-teman silakan mengurutkan atau mencari kesimpulan. Nah, besok akan dipelajari juga. Ya, dasarnya besok akan kita pelajari. Ini namanya penalaran analitis. Nah, nggak ada lagi sinonim antonim teman-teman ya. Nggak laku. Sinonim antonim udah nggak laku. Ini juga penalaran analitis. Ya, ada kalimat panjang, ada clue-cluenya dikerjakan gitu. Ini penalaran analitis. Ini contohnya ya, contoh-contohnya. Lalu deret. Deret juga udah nggak ada lagi deret huruf. Deretnya deret angka kayak gini. Ya, angka selanjutnya berapa gitu. Deret angka lagi. Nah, ini namanya berhitung atau hitung cepat. Soal tentang hitung cepat. Ini udah tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali bagi. Tambah kurang kali bagi. Nah, ini perbandingan. Ada soal X, ada Y. X sama Y-nya dibandingkan. Gedean yang mana, X atau Y? Ini tipikal soal perbandingan kuantitatif. Suruh ngitung Y dan X. Nih, ada kisi-kisinya. Ini tryout yang sesuai kisi-kisi. Update. Ini hitung cepat lagi. Ini soal cerita. Ya. Soal cerita ada kalimat, terus cari dari pertanyaan kita cari jawabannya apa. Oke ya, ini juga berupa soal cerita. Ini figural. Nah, figural ingat ada 3. Ada mencari kelanjutan, mencari yang berbeda, mencari yang mirip, atau bahkan tidak sama. Nanti tergantung permintaan soalnya apa. Gambaran sesuatu untuk melengkapi. Nah, berarti ya kita cari kelanjutannya. Ya, yang mana nih kira-kira. Nah, besok teman-teman dapat akun ini, tenang aja. Mau siswa, mau bukan siswa, semuanya dapat di akhir. Untuk tryout akbar tapi ya. Kalau yang untuk siswa kan premium, fiturnya premium. Semua dapat, e-course-nya dapat, e-book dapat, ya. Terus ini video-video materi dapat. Ya, jadi yang siswa YEC ya fasilitasnya komplit. Kalau yang bukan tetap nggak usah khawatir, akan kita kasih untuk akun tryout-nya. Akun tryout-nya pun ada pembahasannya teman-teman, tenang aja ya. Coba saya kasih contoh ada nggak ya? Oke, saya kasih contoh. Nanti pembahasannya pun ada videonya, tenang aja, nggak usah khawatir nggak bisa belajar. Kalau sama kita mau kita akan memberikan yang terbaik lah buat teman-teman. Sambil nunggu ini, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ya. Sementara nanti silakan disampaikan di kolom chat. Sambil saya buka-buka dulu. Oh ya nih, contoh tryout-nya teman-teman. Bagi yang bukan siswa YEC kan belum familiar. Tenang, besok dapat. Tenang, tryout gratis. Tryout akbar malah. Nah, besok ada videonya di TIU. Nah, kayak gini nih.
Ya, di TIU ada pembahasan versi videonya. TWK juga ada, yang tryout akbar ada juga pembahasannya. Ya, jadi ada pembahasan via videonya. Ya, ada pembahasannya juga. Jadi teman-teman bisa, kalau kesulitan baca, ini pembahasannya aku kok nggak paham ya dari tulisannya, bisa nonton videonya. Ya, bisa nonton videonya. Nah, enak banget pokoknya belajar sama YEC mah. Ya, udah tuh banyak banget. Semuanya ada pembahasannya nanti yang tryout akbar. Kalau untuk siswa-siswa YEC karena tryoutnya banyak sampai 15 paket, nanti kedepannya juga ada ininya semua sih. Videonya juga ada semua nih TIU-nya, nanti nyusul ya. Kita sedang lengkapi. Oke. Terus juga nanti, tapi di akhir ya kalau yang teman-teman yang umum nanti di akhir akan ada fasilitas namanya di tryout ada analisa butir soalnya juga. Ini canggih nih, analisa butir soal canggih banget. Fiturnya canggih, bisa untuk menganalisa kemampuan kita. Coba kita lihat ya, analisa butir soal. Mana misalnya? Nih misalnya. Nah, nih hebat nih. Besok kalau teman-teman selesai tryout akbar, nih dapat analisanya. Nomor 1, soalnya apa? Jawabannya tadi apa? Kunci jawaban apa? Poin kita berapa? Dan lama mengerjakannya berapa menit, berapa detik? Wah, ini canggih sekali ini fiturnya ya. Bisa untuk mengukur kemampuan. Mana ya soal aku yang benar tapi waktunya lama? Harus segera insaf, belajar lagi. Mana yang salah plus lama? Waduh, itu makin harus insaf lagi tuh. Salah kok lama gitu ya. Mana yang udah benar dan cepat? Nah, tingkatkan supaya lebih cepat lagi. Ya, oh ini fiturnya luar biasa nih. Nanti teman-teman yang umum akan dapat juga di akhir untuk tryout akbar. Kalau yang siswa YEC ya pasti udah banyak yang mengakses ini. Saya lihat udah banyak yang ngerjakan tryout 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 rata-rata udah selesai lah. Good lah. Udah banyak yang lebih dari passing grade juga. Ya, saya happy juga. Walaupun ada beberapa yang masih harus berjuang ya, siswa-siswa YEC ya. Karena ini 30% murid YEC, 70% umum. Saya harus tetap ingetin juga nih, siswa-siswa YEC harus tetap semangat nih. Jangan mau kalah sama yang umum. Begitu pula sebaliknya, yang umum, yang bukan siswa YEC, jangan mau kalah sama siswa YEC. Ya, walaupun mereka jauh lebih komplit bimbingannya, mereka udah mungkin ada yang selesai bimbingan, jangan mau kalah. Nah, sama-sama bersaing secara sehat. Nah, itu ya. Ini terkait dengan fitur. Nanti di akhir teman-teman semuanya dapat, mau siswa mau bukan siswa semuanya dapat akun tryout akbar plus pembahasan. Nah, tapi e-course-nya enggak dapat ya. E-course-nya ya hanya untuk siswa aja. Karena ada beberapa materi yang benar-benar krusial, spesial. Oke ya. Sementara itu saya mau coba kalau ada pertanyaan, saya coba mau masuk ke pertanyaan dulu ya kalau ada pertanyaan. Ada nggak nih? Mana nih? Zoom kita tiap hari apa? Jamnya, jam berapa? Nah ini nanti jadwal dan jamnya kami yang menentukan. Karena kami akan menyesuaikan dengan jadwal pengajar-pengajarnya juga. Karena sekali lagi ya, ini mohon maaf pengajarnya di YEC ini super sibuk semua. Ada yang ngajar sehari sampai 4 sesi, 3 sesi gitu. Makanya untuk jadwal saya belum bisa jawab sekarang. Nanti kita lihat jadwal kosongnya ya. Tentatif lah, pasti tentatif. Dan nggak dadakan yang jelas nggak dadakan, nanti akan diinfokan ke grup. Ya, tiap hari apa. Kalau bisa rutin kita usahakan rutin lah, kalau bisa rutin. Tapi kalau enggak ya nanti akan kita umumkan. Ya, karena kami masih punya tanggung jawab besar di sini. Bimbingan masih jalan beberapa kelas offline, lalu gelombang 5 kemungkinan kita juga buka 17 kelas, ini juga cukup memakan jadwal pengajar-pengajar juga. Jadi prioritas kita masih ke situ dulu, nanti kosongnya kapan baru untuk ngajar di sesi kita online ini. Oke ya. Kayak yang alumni gimana? Alumni gimana? Enggak gimana-gimana. Ya tinggal diikuti aja. Izin bertanya, kalau pengerjaan CAT boleh enggak? Kalau mengerjakan dilompat-lompat tidak urut karena ingin mengerjakan yang dirasa mudah. Boleh sekali. Boleh. Ngerjakan dari nomor 1 sampai 100 harus urut apa enggak? Boleh dilompat-lompati.
Kerjakan TIU-nya dulu nomor 31 sampai 65 boleh. Kerjakan TKP dulu karena panjang-panjang dari 66 sampai 100 boleh. Boleh dilompat-lompati boleh. Kak, untuk bimbel ini kok materinya beda banget dengan materi yang dari Kemendikbud di guru belajar. Kalau Kemendikbud kan materinya untuk P3K ya. Kemendikbud itu materinya untuk P3K. Ini materinya untuk CPNS. Ya jelas beda banget. Ya, beda banget dong. Jelas beda banget. Yang dapat kelas Zoom hanya untuk peserta bimbel aja untuk semuanya. Semuanya dapat. Zoom semuanya dapat. Ya. Oke, bingung. Fokus di mana ya? Fokus dua-duanya kalau bisa. Oke ya, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu aja. Di YouTube ada pertanyaan? Nggak ada di YouTube. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, prakelas dari saya itu. Nanti info selanjutnya akan kami share ke grup. Ya, sudah kurang lebih 1,5 jam. Oke, kita bersama. Oke ya, sementara dari kami itu untuk prakelas nanti ada link ke YouTube-nya untuk teman-teman bisa pelajari lagi. Kalau ada yang miss dari kami, bisa ditonton-tonton lagi di situ, terutama berkaitan dengan apa yang akan dilakukan ke depannya. Sekian dari saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.